Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat perbandingan kamera dari Samsung A15 dan Samsung A25 5G. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat hasil perbandingan kameranya. Pertama kita akan membandingkan kamera utama di kedua smartphone ini. Untuk spesifikasi kamera belakangnya terlihat sangat mirip di kedua smartphone karena keduanya sama-sama menggunakan kamera dengan resolusi 50 megapiksel. Perbedaannya baru terlihat di lensa ultrawide-nya. Lensa ultrawide di Samsung A15 hanya 5 megapiksel saja. Sedangkan lensa ultrawide Samsung A25 sudah menggunakan lensa ultrawide 8 megapiksel. Untuk lensa makro sama-sama hanya 2 megapiksel di kedua smartphone ini sebagai pelengkap saja. Saat kita membandingkan berbagai hasil foto dengan kamera utama di Samsung A15 dan Samsung A25, hasilnya untuk detail foto terlihat lebih baik Samsung A25 dibandingkan A15. Untuk hasil foto HDR dengan kondisi yang menantang juga terlihat hasilnya lebih baik di foto Samsung A25. Kemudian secara umum untuk foto Samsung A25 cenderung memiliki tone warna yang lebih hangat atau kekuningan, baik pada lensa utama maupun lensa ultrawide-nya. Sedangkan foto yang dihasilkan dari Samsung A15 cenderung menghadirkan tone warna yang lebih cool atau kebiruan. Kemudian untuk foto dari Samsung A15 juga terlihat cenderung lebih gelap di beberapa kondisi, khususnya di kondisi pencahayaan yang menantang dan lumayan sulit. Untuk foto ke arah matahari saat sunset juga menghasilkan foto yang cenderung lebih kuning di Samsung A15. Dan hasilnya juga cenderung membuat keseluruhan foto jadi ikut berwarna lebih kekuningan. Kemudian saat mencoba membandingkan foto ultrawide di Samsung A15 dengan foto dengan kamera utamanya, kualitas detail fotonya terlihat jauh perbedaannya. Foto dengan menggunakan lensa ultrawide dari Samsung A15 terlihat tidak detail dan cenderung menghasilkan foto yang buram di berbagai kondisi. Sedangkan untuk foto dengan lensa ultrawide 8 megapiksel di Samsung A25 5G, hasilnya terlihat jauh lebih detail dan lebih maksimal. Kemudian untuk hasil foto dengan menggunakan kamera utama di malam hari juga terlihat lebih detail hasil foto dari Samsung A25 dibandingkan A15. Apalagi kalau kita bandingkan hasil foto dengan lensa ultrawide-nya. Perbedaan kualitas foto dari Samsung A25 5G dan Samsung A15 sangat terlihat khususnya di kondisi malam hari. Kemudian untuk foto dengan menggunakan kamera depan, hasilnya juga terlihat lebih detail hasil foto dari Samsung Galaxy A25. Hal ini cukup terlihat jelas dari tone warna kulit. Warna kulit di hasil foto Samsung A25 terlihat lebih natural dibandingkan hasil foto di A15. Foto kamera depan A15 juga terlihat terlalu over processing, terutama di bagian wajah. Kemudian untuk bagian background di hasil foto dengan kamera depan juga terlihat lebih detail backgroundnya di hasil foto Samsung A25 5G dibandingkan Samsung A15. Selanjutnya untuk hasil video kamera belakang dengan resolusi Full HD 30fps terlihat sangat goyang di hasil video Samsung A15. Hal ini karena di seri ini tidak hadir dengan stabilisasi apapun, baik menggunakan software maupun menggunakan sensor OIS. Untuk hasil video A15 juga terlihat cenderung lebih gelap apalagi saat merekam video dengan menggunakan lensa ultrawide. Untuk hasil video kamera belakang dengan resolusi Full HD 30fps dari Samsung A25 terlihat hasilnya jauh lebih detail dan stabil karena sudah menggunakan OIS di tipe ini. Saat membandingkan tone warna video dari Samsung A15 dan A25 5G, video dari Samsung A15 cenderung menghasilkan tone warna yang cool atau kebiruan. Sedangkan hasil video dari Samsung A25 5G cenderung lebih warm atau kekuningan. Untuk perekaman video di kondisi pencahayaan yang lumayan menantang, walaupun hasilnya secara sekilas terlihat video Samsung A15 lebih terang dan jelas, akan tetapi video dari A15 terlihat overexposed secara keseluruhan. Hal ini bisa terlihat dari beberapa detail di videonya yang hilang dari video Samsung A15. Sedangkan video dari Samsung A25 5G terlihat jauh lebih baik dan detail secara keseluruhan. Selain itu untuk fitur HDR di Samsung A25 5G juga bekerja dengan lebih baik dalam mempertahankan bagian background video.
Selanjutnya untuk video dari kamera belakang di resolusi 4K 30 fps hanya tersedia di seri Samsung A25 5G saja. Kemudian untuk video di kondisi malam hari dari Samsung Galaxy A15, hasilnya terlihat sangat blur dan juga tidak stabil sama sekali. Sedangkan hasil video dari Samsung Galaxy A25 5G terlihat sudah sedikit lumayan dibandingkan video dari Samsung A15. Untuk stabilisasi video juga jauh lebih baik di Samsung A25 walaupun detailnya terlihat tidak terlalu maksimal. Dan hasil videonya juga cenderung sedikit overexpose untuk video di malam hari. Jadi untuk kesimpulannya, foto dari kamera utama Samsung A15 sudah terlihat baik dan detail. Akan tetapi terlihat jauh lebih baik lagi hasil foto di Samsung A25 5G. Apalagi kalau kita bandingkan fitur HDR-nya di kondisi foto dengan kondisi pencahayaan yang menantang. Hasil foto HDR dari Samsung A25 5G bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang baik. Kemudian untuk foto kamera depan dari Samsung A15 terlihat masih kurang maksimal, walaupun sebenarnya sudah termasuk lumayan. Sedangkan hasil foto dengan kamera depan di Samsung A25 5G sudah terlihat baik dan bisa menghasilkan foto dengan tone warna kulit yang natural. Dan hasil foto yang lebih detail secara keseluruhan dibandingkan Samsung A15. Selanjutnya untuk hasil video dari Samsung A15 juga terlihat sangat goyang karena tidak ada sensor stabilisasi apapun di tipe ini. Akan tapi sebenarnya videonya sudah lumayan detail di kelasnya. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, saat merekam video pastikan kalian berada di posisi yang stabil. Atau kalian juga bisa menggunakan tripod untuk hasil yang lebih maksimal. Sedangkan untuk hasil video dari Samsung A25 terlihat sudah sangat stabil dan detail di berbagai kondisi. Hal ini karena di tipe ini sudah hadir dengan sensor OIS. Kemudian untuk foto dan video menggunakan lensa ultrawide dari Samsung A15, hasilnya terlihat di bawah rata-rata. Foto dan videonya terlihat kurang detail dan cenderung menghasilkan foto dan video yang lumayan blur. Sedangkan foto dan video dengan menggunakan lensa ultrawide di Samsung A25, hasilnya terlihat jauh lebih baik dan lebih detail dibandingkan Samsung A15. Untuk hasil perbandingan kali ini, Samsung A25 terlihat jauh lebih unggul secara keseluruhan. Dan kualitas kameranya terlihat cukup sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sedangkan untuk kamera Samsung A15 terlihat hanya bisa maksimal kualitasnya untuk foto saja dan kurang recommended untuk menggunakan kameranya untuk merekam video, kecuali kalian merekamnya dengan menggunakan tripod. Jadi kalau budget kalian mencukupi, sangat disarankan untuk langsung membeli Samsung A25 5G saja dibandingkan membeli Samsung A15. Kecuali kalian ingin mempertimbangkan untuk sedikit menghemat budget dan hanya sering memakai fitur kamera untuk foto saja. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.